kalau kemudian menentukan vendor untuk wedding, ya pilihlah yang sudah punya portofolio kayak gitu. Sepakat, punya portofolio. Okay. Terus yang kedua punya track record bagus kayak track gitu. record. Kemudian bisa konsultasi ya, bisa menyesuaikan segala kebutuhan gitu ya. Oke, solutif ini ya. Nah, solutif ya. Jadi bisa konsultasi, terus ya bisa test food juga kayak gitu. Karena Manten itu kan event besar ya, besar yang memang kita harus hati-hati gitu ya. Salah satu keuntungannya kita datang ke pameran itu kita bisa ketemu vendor kan. Orang ikut pameran itu, insya Allah lah vendor yang ikut pameran itu bukan vendor yang baru mulai gitu, atau ecek lah seperti itu gitu. Jadi insya Allah ini adalah vendor-vendor yang trusted kayak gitu. Nah, sehingga datang ke pameran serba-serbi Manten yang insya Allah salah satunya ada kami di sana, Ranis Catering. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan pada hari ini saya Raka Maulana hadir lagi di program yang sangat luar biasa. Inilah podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi Manten. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Seperti biasa biar lebih semangat ya, dan tentunya akan memberikan sebuah informasi yang sangat luar biasa di industri wedding. Nah, tamu yang satu ini jauh-jauh dari kota apel, luar biasa. Kalau kemarin ada tamu dari kota apel, Malang ya, ada Savana Hotel. Nah, kali ini adalah pengusaha muda yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah sih dari Jawa Barat gitu ya, atau Jawa atau Jakarta. Ya udah, kita ngobrol langsung aja ya. Ini dia ada Ranis Catering. Boleh tepuk tangan lagi, Ranis Catering. Apa sih yang ada di pikiran Mas Reza waktu itu kok bisa ambil Ranis Catering? Jadi karena ini bisnis keluarga ya, jadi awalnya ini saya sama orang tua saya ya yang menjalankan bisnis ini di awal tahun 2016 akhir lah, sekitar November 2016. Nah, waktu itu kami pilih nama Rani karena itu potongan nama adik saya. Potongan nama adik saya yang perempuan. Jadi ya kenapa demikian, karena asumsi kami catering itu banyaknya yang jalanin, yang operate itu ibu-ibu gitu, cewek-cewek ya, gitu. Soal permasakan gitu. Nah, jadi kayaknya ini aja deh yang dimunculin di depan gitu, meskipun secara operasional mungkin saya ya laki-laki, anak laki-lakinya nih yang berperan gitu. Berapa bersaudara Mas Reza? Saya 3 bersaudara Mas. Mas Reza? Yang Rani itu anak kedua sebenarnya. Siap. Ya itu sejarahnya. Tapi sekarang setelah saya menikah, nama istri saya Melani. Jadi sekarang kalau ditanya Rani itu siapa? Itu Reza Melani. Gitu. Wah, keren. Ya banyak inilah bisa. Alhamdulillah, ternyata bisa nyambung juga Mas Reza ya. Oke. Nah, ini sebuah edukasi ya buat teman-teman yang ada di sana. Jadi Ranis Catering ternyata ini diambil dari nama adik Mas Reza ya. Jadi Mas Reza ini 3 bersaudara ya. Yang nomor 3 cewek juga, cowok? Nomor 3 cowok. Oh, 3 cowok. Akhirnya diambilnya karena asumsinya percateringan ini adalah cewek-cewek, ibu-ibu yang masak-masak gitu ya. Rani aja lah gitu Mas ya. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini luar biasa ya, berkembangnya sangat pesat sekali. Dan kalau orang tanya saat ini, kenapa kok Ranis Catering? Yaitu Reza dan Melani. Siap. Itu gimana Mas dulu? Awal mula di tahun 2016 Mas ya. Tadi sempat Mas Reza ngomong usaha ini adalah bisa dibilang regenerasi dari orang tua. Dibilang regenerasi enggak juga sih, karena kita dari awal tuh barengan gitu. Jadi dari awal barengan. Waktu itu sambil apply, tapi saya coba usaha gitu. Ternyata yang apply belum ada yang jodoh gitu ya, tapi usahanya kok berkembang gitu. Akhirnya saya nggak mikir lagi tuh apply pekerjaan itu, jadi udah usaha gitu. Aslinya dari mana Mas kalau Mas Reza sendiri? Aslinya saya tuh masuk Malang karena kuliah ya di Wijaya. Itu Mas saya ke Malang itu 2011. Saya dari Bekasi Mas. Oh, asli Bekasi. Besar di sana lah, dari
besar di sana, terus orang tua juga dulu kerja di Jakarta. Nah cuma waktu itu memang orang tua pensiun dini lah bisa dibilang gitu. Nah terus pengen punya kegiatan, habis pensiun dini itu pengen punya aktivitas. Nah ya saya sebelum catering ya sempat buka kafe gitu, tapi nggak jalan gitu. Di Malang juga atau di Bekasi? Di Malang. Oh di Malang. Itu pas masih skripsian tuh. Nah tapi habis itu kacau, skripsi nggak jalan, usaha juga nggak maksimal. Akhirnya saya putuskan stop dulu lah ini ya usahanya gitu, fokus dulu skripsi. Nah selesai skripsi, nah habis itu mulailah coba explore gitu. Ya nangkap peluangnya kenapa catering, yang mikirnya ini aja sih Malang tuh kota wisata, terus banyak mahasiswanya, ya kantoran lumayan gitu, tapi lebih banyak di pariwisata sama mahasiswa kan. Nah saya coba kira-kira yang masuk apa gitu. Nah ya catering itu ya, karena dulu suka disuruh nanganin event-event juga sih waktu awal ya, zaman di kuliah itu. Jadi tahu orang belanja catering nilainya lumayan gitu kalau buat event gitu, jadi udah kita masuklah ke catering. Gitu. Tapi yang paling penting istilahnya bisa sebagai edukasi dan juga motivasi ya buat teman-teman yang ada di luar sana. Ranis Catering atau Mas Reza berdiri awal 2015-an ya? 2016-an. Nah itu tertarik di dunia catering itu tadi awal mula gimana Mas? Apakah dorongan dari orang tua? Ayo setelah kafe break kafe tutup ya, skripsi aja dah. Ya. Skripsi udah selesai nih. Baru mulai fokus di catering. Nah itu apa Mas yang bikin inspirasi Mas fokus ke catering Mas? Jadi waktu itu ini sih udah sempet ini juga agak hopeless gitu ya. Tapi ketemu senior dan diketemukanlah sama ada satu acara gitu. Nah di acara itu ya ada tips bisnis tanpa modal gitu. Ini agak ini sih agak tanda kutip tanpa modalnya ya. Tapi artinya mindsetnya diubah tuh. Dulunya saya mindset semua bisnis tuh harus modalnya gede gitu ya. Betul. Untuk peralatan dan sebagainya. Tapi ternyata bisnis itu nggak selalu begitu. Bisa dimulai dengan modal seadanya. Karena jaringan itu juga modal, skill modal, terus ya banyak hal lah yang itu bisa dianggap modal gitu. Tidak hanya modal itu berupa uang. Karena waktu itu ya saya nggak punya uang juga gitu. Dan jadi yang menjadi yakin untuk jalan di catering itu apa modal awalnya Mas? Modal awalnya ini orang tua saya itu aja kalau misalnya pengen waktu itu bilang gini ibu saya tuh, kalau misalnya Mas nanti buka pengen usaha, mama papa diajak kayak gitu. Nah jadi waktu itu saya mikir tuh setelah ikut pelatihan itu saya mikir apa yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Tapi posisinya di pelatihan itu juga saya nemunya di pelatihan itu disarankan kalau misalnya kita sebagai pebisnis itu fokus di marketing dulu gitu. Jadi kuatkan marketingnya dulu. Itu yang justru skill yang mutlak gitu harus dimiliki setiap punya bisnis. Modal, ada produk tapi tanpa marketing nggak jalan. Atau fokus banyak juga kan teman-teman itu yang fokusnya di produksi gitu ya, ngotak-ngatik misalnya mau jualan bakso fokusnya di bikin bakso aja. Itu benar, itu ada benernya gitu, nggak salah juga. Tapi yang lebih tepat itu ya pebisnis fokus di marketing gitu. Meskipun menguasai produksi bagus juga gitu, dan itu perlu juga gitu. Tapi konsentrasinya sumber utamanya di bisnis ini marketing dulu gitu. Nah jadi apa yang bisa dilakukan bersama-sama waktu itu saya mikirnya gitu. Nah ibu saya pinter masak waktu itu saya luar biasa. Ya udah bapak saya juga mau backup di situ. Ya udah akhirnya jalan tuh bertiga tuh. Otomatis ya marketing utamanya Mas Reza dong waktu itu ya. Di awal ya saya untuk ngiklan, terus penawaran semuanya kayak gitu. Keren. Pertama kali yang order Mas Reza ya. Ketika sudah sepakat nih ibu ya sama ayah, ya udah kita di dunia catering nih. Nah pertama yang order Mas atau yang menawarkan Mas Reza itu, ingat nggak siapa Mas pertama beli itu Mas? Apakah instansi atau langsung dunia wedding atau perorangan Mas? Ada tingkat saya dulu belinya nasi bungkus. Luar biasa. Banyak nawar lah. Ada kelas, ada kampus. Ada kampus. Ya kan suka ada kegiatan pelatihan namanya buat mahasiswa gitu. Belinya nasi bungkus. Oke. Berapa pesannya bos? Lupa saya, nggak nyampe 100, dengan saya 60, 70 tapi bangga banget waktu itu Mas ya? Alhamdulillah. Semangat. 5.000 apa 6.000 gitu, saya lupa. Zaman itu Mas ya? Perbungkusnya ya 6.000 ya? Ini pecah sego kucing boleh, saya kira sego kucing ya istilahnya ya. Jadi itu awal mula. Kan
porsinya kecil, ya porsinya gede. Keren. Nah ini Ya, mungkin gitu. yang menjadi nilai plus atau nilai Iya, iya. perbedaan dengan nasi bungkus yang di luar gitu ya. Harga 6.000 tapi segebok gitu ya. Oke. Terus Ya, itu apa namanya, awal mula itu. Terus nggak lama setelah itu tuh saya ketemu sama teman saya yang kuliahnya di Depok, terus dia kerja di Jakarta waktu itu. Oke. Terus saya ketemu, ngobrol-ngobrol. Di Jakarta lagi booming nih, ada catering harian kantoran kayak gitu. Oke. Branding. Kalau di sana ya base-nya online sih, jadi ngeklik pun transaksi online. Kalau Iya. saya kan pasang website iya, tapi connect-nya ke WA kan, ada konsultasi dulu. Oke, di situ. betul. Itu enggak, base-nya web base, bener-bener pesannya juga di situ. Check out-nya pun di situ. Nah, akhirnya saya pelajari tuh Iya. menu-menunya kayak apa, dari service-nya, perusahaan yang bagaimana, ada di Jakarta perusahaan ini ya. itu. Oke. Nah, apa namanya? Tapi saya coba terjemahkan ke Malang gitu ya. Saya coba sesuaikan dengan Diterapkan yang ada di Malang. Karena kalau Jakarta kan kantor-kantor banyak kan, tinggal Benar. pilih aja. Nah, di Malang kan nggak sebanyak Jakarta gitu. Oke. Tapi di Malang nih banyak mahasiswanya kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu ya saya masih konsentrasi ke mahasiswa dulu gitu. Jadi waktu itu penawarannya catering harian itu ke mahasiswa. Lama-lama coba ngiklan lagi, akhirnya masuk ke pasar rumah tangga juga yang rantangan-rantangan gitu. Oke. Lama-lama masuk ke event-event, tapi masih nasi kotakan dulu, nasi kotak, tumpeng gitu ya. Ya tumpeng pun ya dulu kita nggak ada nggak ada basic di Tumpeng, F&B, ya? nggak ada pendidikan di Di kuliner F&B, kayak gitu. oke. Jadi modal nekat aja gitu. Bonek jadi orang Surabaya bro ya. Jadi Bonek luar biasa. bikin tumpeng ya nggak tahu caranya gimana, Iya. buka YouTube terus apa cari cetakan segala macam guys. Ya belum kayak sekarang lah yang hiasannya banyak oke. gitu. Dulu apa adanya gitu, nggak terlalu ini. Nah, terus akhirnya lama-lama dipercaya akhirnya masuk mulai prasmanan yang kecil-kecil dulu 160 gitulah. Terus ya beranjak lama-lama alhamdulillah pernah dapat event gede juga dari kementerian, Instansi ya? instansi. Oke. Ya terus lambat laun lama-lama orang percaya kita punya portofolio, Ya. terus bikin penawaran segala macam, alhamdulillah masuklah ke industri wedding. Wow, tepuk tangan bro, luar biasa. Alhamdulillah akhirnya masuk di dunia wedding dan bisa bersilaturahmi dengan serba-serbi mantan ekspor Roadshow Jawa Timur. Keren. Ini merupakan sebuah motivasi ya buat kita semua Mas Reza ya. Bukan asli wong Jawa Timur ya. Aslinya malah Bekasi ya. Hijrah dari Bekasi ke Jawa Timur ke Malang bersama semua orang tua, dan proses yang kita dengarkan bersama-sama luar biasa ya. Gak duwe ilmu nih yo, bukan orang F&B ya. Gak ngerti caranya buat tumpeng itu seperti apa Mas ya. Berarti semua itu belajar otodidak dari YouTube. Otodidak ya, dari YouTube. Keren. Mana-mana lah pokoknya. Oke. Makanya kadang belajar dari karyawan juga gitu. Siap. Jadi artinya itu yang bisa kita petik ya, dasar utama untuk terjun di dunia bisnis ya udah kerja keras, kemudian juga tekun Mas ya. Iya. Mau belajar seperti itu ya. Iya. Oke, informasi ini kita akan pending dulu ya. Kita akan balik lagi. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Kembali lagi setelah yang satu ini. Masih bersama Ranis Catering ternama yang ada di Malang. Siap akan memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya buat semua masyarakat Jawa Timur atau calon manten yang butuh catering. Nah, menunya apa aja atau rasanya seperti apa, nanti kita akan kupas ya. Oke, sebelum kita ke Mas Reza, ada informasi yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa ya, By Nobel Entertainment serba-serbi manten Expo Roadshow Jawa Timur ya hadir di beberapa kota. Di tanggal berapa? Di Malang itu tanggal 3 sampai dengan 8 September. Itu di MUI Malang. Kemudian geser di Unimas Sidoarjo itu tanggal 12 sampai dengan 15 September. Dan next akan hadir di Kediri, kemudian di kota Surabaya, dan juga ada di Gresik. Info lebih jelas silakan teman-teman bisa @nobel_surabaya. Oke, sekarang ke Mas Reza lagi nih ya. Mas Reza, tadi ngobrol asik banget ya.
tentang perjalanannya dari Ranis Catering. Luar biasa Iya, sekali, sangat menginspirasi Raka pribadi dan mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia yang ada di luar sana. Mas, kalau boleh tahu dari Ranis Catering itu sendiri, fokusnya apakah di segmen satu di instansi aja, atau di wedding aja, atau semua dilayani Mas di Ranis Catering ini Mas? Untuk saat ini kami ini sih lebih ke event ya Mas ya. Nah event itu artinya ya kami melayani instansi, jadi sistemnya yang beli putus gitu ya, untuk melayani rapat-rapat dan seterusnya, atau event-event kantor kayak gitu. Kemudian wedding juga kami layani gitu. Wedding juga. Jadi instansi wedding juga ya. Iya, gitu. Jadi tapi memang untuk tadi saya cerita dulu melayani untuk catering harian, untuk perumahan, rantangan gitu segala macam. Nah, itu saat ini udah enggak sih. Kita fokus di event-event kayak gitu. Awalnya seperti itu Mas ya. Awalnya seperti jadi itu. Makan siang kantoran gitu Mas ya. Terus makan sarapan, ya makan malam juga ada, kita 3 kali kirim. Keren. Iya. Nah, kalau kau boleh tahu tentang masalah menu Mas ya, bisa dibilang best sellernya lah ya dari Ranis Catering itu biasanya menu apa Mas? Kalau untuk bubukannya itu lontong kikil sih, lontong kikil tahu campur. Nah, ya Jawa Timuran lah, itu alhamdulillah kami sudah bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi siap. Dan itu penerimaan di pasar juga bagus. Nah, terus apa namanya, ya yang terbaru kita launch kemarin steamboat, terus apa namanya, sebenarnya menu lama sih, cuman apa namanya, diangkat lagi ya steamboat sama tom yum gitu ini juga. Ya itu, jadi ya kurang lebih itulah kalau untuk bubukannya. Jadi apa ya, yang paling digemari ya masyarakat atau calon manten di luar sana itu tradisionalnya atau yang makanan barat gitu mungkin? Ini sih lebih mayoritas di menu tradisional ya. Jadi kalau kayak menu makan siang gitu banyaknya malah pesan kayak ayam bakar, urap-urap gitu, sayur pedes. Nah, sayur pedes terus apa, tongkol balado yang gitu-gitulah. Jadi menu-menu tradisional. Terus tapi kalau misalnya manten sih banyaknya kalau buffetnya itu kayak ayam lada hitam kayak gitu. Ini favorit ya? Ya, lada hitam ya. Duri saus mayo, nah itu sih best sellernya. Kalau daging ya daging teriyaki, ya kadang lada hitam juga gitu. Nah itu unda-undi tuh, kalau ayamnya lada hitam biasanya dagingnya yang apa teriyaki misalnya, atau kalau ayamnya apa yang apa namanya asam manis kayak gitu. Nah baru dagingnya yang lada hitam kayak gitu. Jadi ya mostly menu lada hitam tuh pasti selalu keluar sih kalau pas keunggulan dari atau istilah favoritnya dari Ranis Catering apa yang memang bener-bener topnya ya, yang selalu di order? Tapi sebenarnya perbandingannya nggak terlalu jauh ya. Gitu. Hampir yang tadi itu istilahnya hampir semua rata hampir rata ya. Cuman kalau ditanya yang mana yang paling favorit ya ayam lada hitam itu. Ayam lada hitam. Wah, pengen banget nih siang-siang kayak gini bro ya, ayam lada hitam. Oke. Tapi kalau by request bisa ya Mas Reza ya. Kalau misalkan nih ya dari calon manten ya sudah disuguhkan press list ya, atau mungkin menu. Ini loh menu dari Ranis Catering. Tetapi di situ tidak ada yang cocok, artinya mungkin ada request dari menu yang luar yang ada di luar sana. Itu boleh Mas Reza? Boleh banget gitu. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu Mas? Banyak kalau itu. Jadi gimana kita untuk penawaran wedding itu kan kita selalu bikin paket Mas. Jadi ya mungkin uniknya di kita itu kita penawaran itu paket, jadi memudahkan orang untuk yang dia bisa mengira-ngira gitu. Misal dia punya budget 20 juta misalnya. Menunya Ranis kayak gini untuk berapa tamu kayak gitu, terus bubukannya dapat apa aja, buffetnya dapat apa aja. Nah itu dia bisa ngira-ngira gitu. Jadi biasanya kan banyak orang yang punya budget, sebenarnya ada budget tertentu tapi agak sungkan gitu untuk ngucapinnya. Nah itu kita membantu itu. Ya, ada yang budgetnya mungkin 50 juta berapa, beda-beda lah. Nah itu apa namanya, itu bisa membantu lah, cukup membantu kita buat paket-paketan itu. Jadi istilahnya apa Mas ya, solutif lah ya di Ranis Catering ini. Tapi banyak yang setelah ditawarkan paket-paketan itu, aku nggak cocok nih gubukannya, misalnya nggak pengen martabak, pengennya kebab kayak gitu, boleh gitu diganti. Tapi ada penyesuaian biasanya kalau misalnya harganya nggak setara. Harga juga ya, penyesuaian juga ya. Dilihat juga kalau misalnya memang harganya nggak setara ya ini. Tapi misalnya
kayak martabak minta ditukar jadi somai. Nah ini harganya unda-undi nih mirip-mirip nih. Nah itu artinya kalau yang diminta itu harganya lebih tinggi otomatis yo nambah ya. Tapi kalau misalkan sisa atau lebih ya disusui kan udah ya dikembalikan gitu. Oh iya. Ya makanya itu tadi solutif banget gitu Mas ya. Oke, ini informasinya sangat menarik sekali buat calon manten yang ada di luar sana ya. Kalau misalkan Anda mau tes food ya, mau main-main langsung ke Ranis Catering, mau nyoba lada hitamnya. Yang favorit, boleh segera datang aja merapat ke kantornya. Ini kantornya di mana Mas? Di daerah ini Sulfat kalau di Malang tuh ya. Lebih mudah lewat Jalan Sulfat itu. Di Perumahan Sri Kandi, Jalan Pamali nomor 32. Kelurahannya masuk Kelurahan Gunungrejo, cuman lebih enak masuknya loh Jalan Sulfat kayak gitu. Alurnya yang lebih strategis mungkin gitu ya. Lebih lebih efisien lewat Sulfat. Jalan Sulfat. Terus ada puskesmas itu masuk, samping puskesmas itu masuk ke dalam. Pengen nggak tambah nyasar bro. Sekarang ada Google Map juga. Instagram medsosnya itu di mana Mas? Kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih menu-menunya, Instagramnya apa? Ada Instagramnya ranis.catering. 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 Terus main TikTok juga? Ada TikTok Mas? Enggak, kita ada sih. Ada ya. Tapi nggak terlalu aktif. Yang aktif di IG tadi ranis.catering atau Ranis Wedding juga ada. RANIS Wedding. Jadi buat yang mau lihat portofolio kami, nah itu bisa di sana juga. Kalau yang ranis.catering kan macam-macam, ada kontennya, ada edukasi, ada portofolio, ada ya macam-macam lah, campur-campur dan nggak cuma layanan wedding aja. Tapi kalau yang wedding itu memang kita satukan di Ranis Wedding ya. Nggak ada dotnya itu. Kalau di fokus di wedding ya. Yang Ranis Wedding ya itu fokus portofolio wedding gitu. Nah di Google Maps itu juga nggak sulit kok, tinggal cari aja Ranis Catering itu udah ada. Sudah muncul ya. Keren. Itu informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Reza ya buat teman-teman khususnya calon manten ya. Kalau misalkan Anda pesta pernikahannya lebih mantap lagi, apalagi ini urusan masalah catering ya, wajib harus ada ya. Mosok bubutok tanpa makan nggak mungkin ya. Nah silakan ya, langsung cari di medsosnya Ranis Catering. Di situ akan muncul semuanya ya, portofolio, menu-menunya semua ada Mas ya. Mas ada nggak tips-tips ini Mas buat calon manten terutama ya? Kalau misalkan calon manten nih mau datang ke kantor ya, ada sih yang bingung istilahnya mau konsultasi. Kalau tamunya ini 500, nah masih ada yang bingung Mas. Biasanya ya udah aku pesen 500 pack. Nah itu sebenarnya seperti apa sih aturannya Mas, teknisnya Mas? Itu nggak kita rekomendasikan sih kalau yang kayak gitu ya. Jadi karena kalau acara event biasa ya, arisan misalnya, di undangannya 500 yang datang 500 memang gitu. Karena undangannya untuk pribadi, dia nggak ngajak keluarga. Tapi kalau namanya wedding itu ada kemungkinan dia akan ajak anaknya, ajak istrinya atau pasangannya ya, suaminya. Sepakat. Nah jadi, itu katanya ada rumusnya gitu Mas ya, itu gimana Mas? Ya memang kita rekomendasikan di 2 kali lipatnya sih gitu. Kayak misal 500 ya 1000 kayak gitu. Ya kadang ada ini juga sih Mas, kita tapi budgetnya nggak masuk. Nah itu kalau yang kayak gitu-gitu nanti bisa konsultasi sih. Cuman kita yang itu paling safe gitu dikali 2 itu. Dikali 2 ya. Itu pasti safe itu. Oke. Mas Rey kalau mau nikah jangan lupa Mas Rey ya, undangan 500 pesannya 500 pack, bahaya ini Mas ya. Itu juga. Rasanya bola bener Mas ya. Iya betul. Mampek ke sana makannya udah habis. Nah, ini sebuah edukasi juga Mas ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin merayakan pesta pernikahan ya, mau menu apa saja boleh ke Ranis Catering ya. Tapi ingat rumusnya harus dikalikan 2. Kalau undangannya 500 yang sudah tersebar, berarti pesan cateringnya harus 1000 pack. Itu amannya. Tapi ada nggak pengalaman yang sampai 3 kali dikalikan 3 kali gitu Mas? Enggak sih. Jarang ya. Aman sih. 2 kali ya. Aman 2 kali. Itu malah adanya tuh yang nawar lagi, kalau 2 kali nggak masuk. Nah ya kayak gitu kadang ya bisa disiasati dari buffet gubukannya kayak gitu. Macam-macam sih, cuman istilahnya kalau mau aman ya di angka itu. Di angka itu ya, di rumusnya itu dikalikan 2. Tapi pokoknya kalau yang jelas 1:1 itu nggak inilah. Nggak aman. Nggak aman itu terlalu beresiko gitu, daripada nanti malu kan ya. Kan kadang ada yang eman-eman karena Mas, tapi kayaknya tamu kita nggak sebanyak itu gitu, bisa jadi ada yang nggak datang. Nah itu masalahnya kan
bisa jadinya itu kan ini kan spekulasi gitu ya. Betul. Spekulasi. Jadi ambil amannya aja itu ambil tadi. amannya aja gitu. Atau ya dipastikan benar tamunya, cuman ya itu kecil juga kemungkinannya karena orang kadang mepet-mepet gitu baru konfirmasi atau bahkan nggak konfirmasi, kebanyakan sih begitu. Oke. Jadi ya itu saran kami ya di 2 kali lipatnya itu sih Siap. udah aman itu. Itulah edukasi dari Mas Reza dari Ranis Catering ya. Ingat buat calon manten, undangan Anda berapa ya? Kalau 300, ingat tetap ya disarankan kali 2. Itu yang penting lagi. Nah, kebetulan ini teman-teman ya yang ada di Jawa Timur khususnya Malang, Batu ya. Ranis Catering ini hadir di Serba Serbi Manten Expo Roadshow Jawa Timur di MUG Malang tanggal 3 sampai dengan 8 September. Nah, setannya luar biasa ya, pojokan sendiri di sisi timur, turun dari eskalator atau pintu masuk utama, di situ sudah mudah untuk dicari. Mumpung ada bosnya. Kira-kira ini kan udah kurang 1 bulan lagi nih ya. Betul. Jadi Juli, Agustus, awal September kita sudah mulai pameran. Ada bocoran nih Mas, kira-kira konsepnya promo apa yang akan diberikan kepada calon manten untuk September besok Mas Reza? Ya biasanya ini sih kalau closing di pameran itu kita ada harga khusus biasanya. Oke, sampai Atau- berapa khususnya itu? Misalkan menu nih, Iya. per packnya sampai berapa Mas? Apanya Per harganya? pack harga. Per pack macam-macam sih, ada yang Mulai? yang paling rendah itu Oke. 36.000 untuk buffet. Oh, 36.000. Oke. Tapi itu menunya simpel banget sih Siap. ya. Kalau yang untuk standar wedding biasanya orang pakai di harga 45, 50. Per pack ya 45 sampai 50 ya Iya. standarnya ya. Nah, kalau yang lebih pengen premium lagi ya di 70 pun ada gitu. Oke. Nah, itu terus ini ya macam-macam sih promonya, ada yang promo tumpeng, ada yang promo Gratis tumpeng maksudnya? gratis tumpeng Di gitu. lokasi pameran. Di lokasi itu Oke. akan ada gratis tumpeng gitu. Terus ring box, nah itu biasa kita ada gratis itu juga, gratis ring ring box. box, Oke. ring box. Free test food juga itu pasti. Free test food Jadi pasti ya, buat ada test yang food ya. kalau di kami itu sudah tanda jadi 500.000 minimal itu udah bisa free test food sih. Oke. Jadi, Waktunya ya. free test food itu di lokasi pameran apa langsung di dapur di kantor Mas? Di pameran itu biasanya kita Pameran selalu pasti siapkan toh. menu. Oke, itu test food. Tapi kan biasanya ini ya, orang pengen nyicip semua menu kan. Oh. Nah, kita pilih oke. menu ini Mbak, Mas gitu ya, udah ditentukan. Nah, habis itu Diundanglah ke kantor. bisa diundang di kantor. Kalau sibuk ya itu bisa kita delivery juga gitu. Oh, bisa diantar juga. Diantar juga. Luar biasa. Jadi kami menyesuaikan lah sama customer itu gimana kebutuhan. Wow, menarik ini ya. Iya. Jadi buat calon manten ini promo bocoran tipis Iya. aja ya. Makanya kalau misalkan penasaran, datang aja ke Serba Serbi Manten Expo di MUG Malang tanggal 3 sampai dengan 8 September. Promonya ya ada yang gratis tumpeng, lumayan buat acara akad nikah Iya, ya. betul. Atau Surabaya apa namanya? Budaya manten sebelum acara resepsi itu apa namanya? Walimah Mas ya. Iya. Kadang walimahan itu kan ada tumpeng juga Iya, tuh Mas. ada Lumayan lah nilainya ya 1 juta ke atas ya ada lah ya. Atau misalnya ada pengajian dulu Hmm. sebelum itu, nah itu bisa juga tuh disajikan di situ. Oke. Ya fleksibel lah, kita pengiriman juga fleksibel, mau dibawa pas tadi walimahannya dulu atau pas atau pas syukuran atau pengajian Pengajian juga bisa misalnya ya. itu bisa fleksibel Oke. gitu. Siap, terakhir Mas ya. Apa yang perlu disampaikan Mas ya selain promo yang sangat menarik ini ya. Silakan ini kameranya Mas. Buat semua calon manten yang mau datang ke Serba Serbi Manten Expo di di MUG Malang Mas. Apa nih promonya Mas? Atau pesan-pesan edukasi juga boleh silakan. Oke, mungkin lebih ke pesan-pesan kali Siap, ya, Mas, ya. oke. Jadi untuk para calon manten ya kami menyarankan gitu ya untuk kalau kemudian menentukan vendor untuk wedding ya pilihlah yang sudah punya portofolio gitu. Sepakat, punya Terus portofolio, portofolio. oke. Terus yang kedua punya track record bagus kayak Track gitu. record, Track oke. record. Kemudian bisa konsultasi ya, bisa menyesuaikan segala kebutuhan gitu ya. Oke, solutif ini ya nanti ya larinya ya. Solutif, jadi bisa konsultasi, terus ya bisa test food juga kayak gitu. Karena manten itu kan event besar ya, event Benar. besar yang memang kita harus hati-hati gitu ya, sehingga harapannya itu bisa salah satu keuntungannya kita datang ke pameran itu kita bisa ketemu vendor. Kan orang ikut pameran itu insya Allah lah vendor yang ikut pameran itu bukan vendor yang
baru mulai gitu, mulai atau cek lah seperti itu Mas ya. cek, gitu. Jadi sudah Artinya, siap semua rata-rata. Karena ya biayanya pun yang keluar untuk Ya, pameran kan betul juga nggak sekali, sedikit kayak betul gitu. sekali. Jadi insya Allah ini adalah vendor-vendor yang trusted kayak gitu. Nah, Oke. sehingga tambah lagi di pameran itu suka ada promo-promo kayak gitu. Jadi ya silakan lah monggo gitu untuk bisa datang ke pameran serba-serbi Manten yang insya Allah salah Siap. satunya ada kami di sana, Ranis Catering. Wow, luar biasa. Oke, ya. Jadi sekali lagi terakhir buat semua masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur ya, yang butuh kita petik ya, pesan dari seorang big boss muda, owner dari Ranis Catering ya, buat calon manten, kalau Anda datang ke pameran ingat ya, cari vendor yang sudah punya portofolio, itu penting ya. Kemudian Bos Reza juga menyampaikan track recordnya ya, itu juga harus kita perhatikan ya Mas ya. Dan yang ketiga tadi apa Mas? Solutif Ketiga, itu tadi ya. ya bisa konsultasi, bisa menyesuaikan segala Nah, ini penting klien. banget. Jadi nggak kaku ya. Harga aku segini, pokoknya kalau mau monggo, nggak mau enggak. Tapi di Ranis Catering ini kelebihannya juga solutif, bisa diajak konsultasi. Wow, luar biasa. Mas Reza, terima Ya, kasih banyak terima atas kasih, waktunya. Mas Raka. Sukses selalu Ranis Catering ya. Ya. Selalu berkibar dan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Amin, amin. Pokoknya Siap, kalau butuh catering langsung Ranis Catering ya. Karena Ranis Catering siap berkibar bersama Serba-Serbi Manten Expo. Thank you Mas Oke, Reza. terima kasih, Mas. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas Raka.